P. Diddy. Nama yang gak asing lagi di dunia hip-hop, bisnis, dan tentu saja karismanya yang luar biasa. Dari awal karirnya sebagai eksekutif musik hingga jadi superstar rap, P. Diddy telah memikat hati penonton di seluruh dunia. Tapi, perjalanannya nggak selalu mulus. Di balik senyum menawan dan gaya hidupnya yang mewah, ada sisi lain yang sering diselimuti kontroversi. Video kali ini akan membahas salah satu skandal terbesar yang mengguncang karir P. Diddy. Melihat dampaknya pada citra dirinya dan industri musik secara keseluruhan. Yuk, kita ungkap bareng-bareng kompleksitas peristiwa ini, kita bahas juga konsekuensinya dan pelajaran yang bisa kita ambil tentang ketenaran, tanggung jawab, dan pengadilan publik. Tahun 1999, kota New York penuh semangat menyambut milenium baru. Di tengah atmosfer yang menggelegar inilah, di sebuah klub malam populer di Manhattan, malam yang seharusnya jadi pesta berubah jadi mimpi buruk. Diddy yang saat itu datang dengan pacarnya Jennifer Lopez, terlibat dalam pertengkaran yang akan mengubah jalan karirnya selamanya. Detail kejadiannya masih simpang siur, tapi yang jelas ada tembakan di klub malam itu, membuat semua orang panik. Tengfrongkan P. Diddy menghadapi tuntutan pidana serius. Kejadian ini langsung jadi berita heboh, nama P. Diddy jadi headline di mana-mana, dan spekulasi pun bermunculan. Setelah penembakan di klub malam itu, P. Diddy menghadapi serangkaian tuntutan hukum. Dia dituduh memiliki senjata api dan penyuapan. Dia pun harus menjalani persidangan yang disorot publik. Jaksa penuntut menggambarkan P. Diddy sebagai sosok yang ceroboh, terlena dengan ketenaran dan cenderung melakukan kekerasan. Tim pengacara P. Diddy membantah semua tuduhan itu dan bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Persidangan ini jadi tontonan media. Setiap perkembangannya dibahas oleh para analis hukum dan komentator hiburan. Minggu demi minggu berlalu, beban tuduhan dan sorotan publik yang terus-menerus mulai terlihat membebani sang bintang yang tadinya tak tersentuh. Putusan pengadilan mengejutkan industri hiburan. P. Diddy memang dibebaskan dari tuduhan paling serius, tapi dia dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan terkait insiden tersebut. Semua orang bertanya-tanya, apakah masalah hukum ini akan mengakhiri karirnya yang sedang melejit? Skandal ini jelas mencoreng citra P. Diddy yang sudah dibangun dengan hati-hati. Merek-merek menarik diri dari kerjasama dengannya, dan musiknya diboikot oleh stasiun radio dan penggemar. Kejadian ini jadi pengingat keras tentang betapa cepatnya ketenaran bisa hilang dan konsekuensi dari perilaku ceroboh, bahkan bagi mereka yang berada di puncak kesuksesan. Bagian 5. Reaksi industri dan pendapat para ahli. Industri musik menyaksikan dengan tegang bagaimana skandal P. Diddy ini terungkap. Beberapa artis dan eksekutif musik mendukungnya. Mereka memberikan semangat dan mengatakan bahwa mereka yakin P. Diddy tidak bersalah. Tapi ada juga yang langsung mengecam tindakannya. Mereka menganggap kejadian ini sebagai gejala dari budaya kekerasan dan impunitas yang lebih besar di komunitas hip-hop. Kritikus musik dan komentator budaya juga ikut membahas arti penting peristiwa ini. Mereka memperdebatkan dampak potensialnya pada masa depan hip-hop. Ada yang berpendapat bahwa skandal ini akan memaksa industri untuk berbenah, sehingga akan ada akuntabilitas yang lebih besar dan penolakan terhadap pemujaan terhadap kekerasan. Tapi, ada yang cenderung ketidiasi ini kena menghambat kreativitas dan setelah cedil menyudutkan genre musik yang berjuang melawan stereotip negatif. Bagian 6. Persepsi yang berubah dari raja musik menjadi sosok kontroversial. Setelah skandal itu, citra publik P. Diddy berubah drastis. Dia bukan lagi ikon sukses yang tak tersentuh, tapi jadi pusat kontroversi. Namanya selalu dikaitkan dengan penembakan di klub malam yang terkenal itu. Kejadian ini mengungkap sisi gelap dari kepribadiannya yang karismatik, membuat banyak orang mempertanyakan keaslian citra publiknya. Pendapat publik pun terbelah.
Beberapa penggemar tetap setia. Mereka menganggap kejadian itu sebagai kesalahan yang hanya sekali terjadi dan memuji kontribusinya pada musik dan budaya. Tapi, yang lain merasa sulit untuk menerima citra pengusaha dermawan dengan tuduhan kekerasan dan kecerobohan. Skandal ini jadi pengingat keras tentang kekuatan persepsi publik dan sulitnya melepaskan diri dari bayang-bayang kesalahan masa lalu. Bagian 7, Perjalanan Tobat P. Diddy, Aksi Amal dan Permintaan Maaf di Depan Publik. Pada tahun-tahun setelah skandal itu, P. Diddy berusaha keras untuk memperbaiki citranya. Dia meningkatkan kegiatan amalnya, mendukung isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial. Kontribusinya untuk amal, meskipun patut dipuji, seringkali disambut dengan skeptis. Ada yang menganggapnya sebagai upaya untuk menebus dosa-dosa masa lalu, bukan tindakan altruisme yang tulus. Selain kegiatan amalnya, P. Diddy juga secara terbuka meminta maaf atas keterlibatannya dalam penembakan di klub malam itu. Meskipun dia tetap mengaku tidak bersalah, dia menyatakan penyesalannya atas luka-luka yang diderita korban dan rasa takut yang ditimbulkan pada malam itu. Tapi permintaan maafnya seringkali dianggap sebagai upaya yang disengaja untuk meredakan kemarahan publik, bukan ungkapan penyesalan yang tulus. Bagian 8. Kekuatan citra publik dan manajemen krisis. Skandal P. Diddy jadi studi kasus yang menarik tentang kekuatan citra publik dan pentingnya manajemen krisis yang efektif. Di dunia yang serba terhubung saat ini, di mana beritanya dengan sangat cepat, selebriti dan tokoh publik selalu diawasi. Satu kesalahan, satu momen salah penilaian bisa berakibat fatal bagi karir dan warisan mereka. Cara seseorang menghadapi krisis seperti itu bisa menentukan reputasi mereka. Transparansi, akuntabilitas, dan penyesalan yang tulus sangat penting untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Upaya untuk meremehkan atau mengalihkan tanggung jawab seringkali menjadi bumerang, yang justru semakin merusak kredibilitas individu tersebut. Bagian 9. Pelajaran yang dipetik, pentingnya akuntabilitas. Skandal P. Diddy memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya akuntabilitas, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh melakukan perilaku ceroboh atau berbahaya, mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kegagalan untuk melakukannya menciptakan budaya impunitas, di mana perilaku seperti itu ditoleransi atau bahkan dipuji. Selain itu, kejadian ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih bernuansa tentang kejahatan dan hukuman. Meskipun sistem hukum memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka, sistem ini tidak selalu siap untuk mengatasi kompleksitas citra publik dan pengadilan publik. Bagian 10. Kesimpulan. Warisan P. Diddy. Puluhan tahun setelah penembakan di klub malam yang terkenal itu, warisan P. Diddy tetap kompleks dan beragam. Dia tidak diragukan lagi adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah hip-hop, seorang seniman berbakat, pebisnis yang cerdas, dan ikon budaya. Namun, prestasinya akan selalu terkait dengan bayang-bayang malam nahas di tahun 1999 itu. Skandal ini menjadi pengingat bahwa ketenaran dan kekayaan tidak membebaskan seseorang dari konsekuensi tindakan mereka. Kejadian ini juga menyoroti kekuatan abadi persepsi publik dan tantangan untuk menebus diri di era digital. Pada akhirnya, kisah P. Diddy adalah kisah peringatan tentang bahaya ketenaran, pentingnya akuntabilitas, dan kompleksitas dalam menjalani kehidupan publik di era yang penuh pengawasan ketat.